Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan keberkahan. Kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran PAI bersama Ibu Ayu Lestari SPDI. Anak-anak yang solih dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait ayo membayar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan diberikan ilmu yang bertambah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini terdapat 4 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami makna zakat dengan benar. Yang kedua, memahami ketentuan dan macam-macam zakat. Yang ketiga, mengetahui orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, memahami hikmah membayar zakat. Yang pertama, kita masuk dalam materi pengertian zakat. Zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas atau nisab. Jadi, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dapat kita simpulkan zakat itu yaitu kita mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, mengapa sih umat Islam harus membayar zakat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan membayar zakat. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah itu Allah jelaskan, Allah terangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakunan lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan solehah, jadi kewajiban ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membayar zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Anak-anakku sekalian, zakat yang kita bayarkan tadi itu diperuntukkan untuk siapa? Kita membayar zakat, sudah diterangkan oleh Allah, ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir ini anak-anak orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sudah tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya untuk hari itu dinamakan orang fakir.
Jadi fakir ini golongan pertama yang berhak menerima zakat. Lalu yang kedua, miskin. Miskin itu orang Islam yang punya penghasilan atau pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Artinya mereka setiap hari itu punya penghasilan, bekerja, tapi penghasilan itu tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan makannya, untuk dirinya maupun keluarganya. Itu disebut miskin. Golongan kedua ini juga yang berhak menerima zakat. Lalu yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat. Jadi kalau anak-anak pernah membayar zakat ke masjid bersama orang tuanya, biasanya ada panitia zakatnya. Kita akan memberikan uang atau beras kita itu kepada orang-orang yang ada di masjid. Itulah yang disebut dengan amil. Mereka panitia zakat yang mengumpulkan zakat orang-orang Islam, kemudian zakat itu dibagi-bagikan lagi. Itulah yang disebut dengan amil. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Jadi apabila ada tetangga kita tadinya Kristen, kemudian dia berpindah agama kepada Islam, maka itu berhak untuk mendapatkan zakat. Lalu yang kelima ada ghorim. Ghorim ini adalah orang yang mempunyai hutang dan dia sudah berusaha membayarnya tapi tidak mampu membayarnya karena beberapa faktor, itulah disebut dengan ghorim. Jadi mereka ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Lalu yang keenam ada musafir. Musafir ini adalah anak-anakku, orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Jadi misalnya orang yang mau pergi menuntut ilmu, itu kan bepergian jauh dengan tujuan baik, itu juga bisa disebut dengan musafir. Orang yang mau pergi menjenguk keluarganya, kemudian di tengah perjalanan dia kehabisan uang bertepatan dengan bulan Ramadan, maka karena tujuannya tadi baik, orang-orang ini disebut musafir, berhak untuk mendapatkan zakat. Anak-anak soleh dan solehah, ada lagi yang ketujuh disebut dengan sabilillah. Sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan agama Allah, orang-orang yang berjuang untuk mendakwahkan agama Allah, menerangkan agama Allah dengan orang-orang yang awam, itu disebut dengan sabilillah. Contohnya misalnya guru ngaji, itu sabilillah. Para pendakwa, ustadz ustazah, itu sabilillah, karena mereka berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian yang terakhir ada hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah orang yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan dan bayaran. Ini hamba sahaya ini adanya pada zaman Rasulullah. Ibu rasa saat ini sudah jarang golongan 8 ini. Jadi anak-anakku sekalian, 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat yang kita bayarkan tadi. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita mengetahui apa itu zakat, siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, nah kita akan masuk pada materi. Ada berapa sih zakat itu? Macam-macam zakat itu apa aja? Nah, zakat secara garis besar terdapat 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Kita jelaskan dulu terkait tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu anak-anakku yang soleh dan soleha? Jadi zakat fitrah itu adalah sejumlah harta berupa makanan pokok
atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang sejak dari 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Jadi zakat fitrah ini anak-anak berupa makanan pokok di daerah tempat tinggal kita, misalnya beras, maka kita membayar zakat fitrah itu dengan beras. Atau boleh juga beberapa pendapat ulama mengatakan beras itu kita gantikan dengan uang. Ini wajib bagi setiap orang meskipun dia masih bayi yang lahir pada 1 Ramadan, maka dia sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah. Secara garis besar di sini Ibu rangkum menjadi 4. Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau agama kita itu Islam, orang tua kita Islam, adik kita Islam, dan seluruh keluarga kita Islam, maka kita memenuhi syarat yang pertama, yaitu untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan dan harta. Jadi orang yang wajib membayar zakat itu orang yang lebih makanannya. Jadi dia bisa makan untuk hari ini, untuk besok, untuk besoknya lagi dia punya cadangan makanan. Itu diwajibkan untuk membayar zakat. Tetapi kalau untuk makan hari ini saja dia carinya mati-matian dan tidak cukup, bahkan boro-boro untuk besok, maka orang tersebut tidak berhak membayar zakat, tapi berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir sebelum matahari terbenam akhir Ramadan. Jadi ketika ada seorang bayi yang lahir sebelum Lebaran atau 1 Syawal, maka anak itu sudah wajib untuk membayar zakat. Kita kembalikan lagi ke poin 2, jika kedua orang tuanya memiliki kelebihan harta atau bahan makanan. Yang terakhir, harta yang dikeluarkan untuk membayar zakat adalah bahan makanan pokok seperti Ibu tadi jelaskan. Jadi yang kita bayarkan untuk zakat fitrah itu bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia bahan makanan pokoknya beras, maka kita membayar zakat dengan beras. Jika ada di daerah mana nanti bahan makanan pokoknya gandum, membayar zakatnya dengan gandum. Atau harga beras tadi bisa kita gantikan dengan uang. Itulah syarat-syarat orang wajib bayar zakat fitrah. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, setelah kita membayar zakat, timbul di pertanyaan kita, apa sih Bu manfaatnya? Apa sih Bu hikmah dari membayar zakat? Di sini ada beberapa hikmah atau manfaat dari kita membayar zakat. Yang pertama, membersihkan diri dari sikap serakah, sombong, dan kikir. Jadi ketika kita membayar zakat, kita akan terhindar, kita membersihkan diri kita sendiri, membersihkan harta kita dari sifat serakah dalam diri kita, dari rasa sombong dan sikap kikir atau pelit. Yang kedua, mendidik agar memiliki sifat dermawan dan pemurah, karena kita akan memberi. Ketika kita mengeluarkan zakat, kita memberikan uang atau beras. Nah, itu melatih kita agar kita ini menjadi orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang tidak pelit. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa berbelanja makanan yang lainnya. Jadi ketika kita membayar zakat itu adalah wujud syukur kita kepada Allah karena nikmat yang telah kita berikan. Kita membayar zakat, kita membantu orang-orang yang kurang mampu. Kemudian yang keempat hikmahnya, kita bisa membantu meringankan beban orang yang membutuhkan.
tadi orang-orang yang fakir misalnya, yang sangat susah memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika kita membayar zakat terus mereka dikasihkan zakat kita tadi, mereka akan merasa bahagia, merasa ringan. Oh, hari ini cukup untuk makan, tidak perlu pusing lagi karena sudah ada diberi zakat. Kemudian yang kelima, ini yang penting juga, dengan kita membayar zakat itu akan menambah keberkahan pada harta yang kita miliki. Jadi bukannya berkurang harta kita itu ketika kita ikhlas membayar zakat, tapi akan semakin bertambah karena penuh dengan keberkahan. Itu merupakan sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sudah selesai materi kita terkait ayo membayar zakat. Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha memahami materi ini. Dengan memahami materi ini, semoga menjadikan kita pribadi yang taat kepada Allah dengan senantiasa mengeluarkan sebagian harta kita untuk membayar zakat. Karena dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Semoga bermanfaat. Tentu banyak kesalahan dalam Ibu menyampaikan. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.